Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 660. Siapa yang kamu bilang tidak konsisten? Erika Chi tiba-tiba tertawa. Oh, bekerja di klinik medis, jadi murid magang. Tidak apa-apa, itu juga dianggap memenuhi impian kamu. Awalnya, mereka bertekad diterima di Universitas Kedokteran dan menjadi tenaga medis, namun hanya Imelda Y yang gagal. Banyak pria yang mengejar Imelda Y saat itu, dan kedua orang ini selalu menjadi penonton di sisinya, jadi tidak pernah bersikap baik pada Imelda Y. Viola Liu mendengus dan berkata, klinik medis kecil itu tidak bagus. Para dokter di klinik medis kecil tidak terjamin. Karena tidak tahu di mana dokter di klinik medis kecil ini belajar kedokteran. Jika dia sendiri tidak tahu, bisakah dia mengajari kamu? Benar Imelda Y, kalau kamu mau kuliah kedokteran, aku anjurkan kamu ikut ujian sendiri orang dewasa, kamu masih punya kesempatan kuliah, masuk perguruan tinggi untuk pekerja. Meski tidak ada standar, tapi jauh lebih baik daripada magang pada orang lain. Imelda Y mengerutkan kening, kalian, jangan bicara yang tidak masuk akal, apa salahnya magang? Semua yang bisa membuka klinik medis adalah memiliki standar. Erika Chi mendengus, jangan naik kamu, level apa dimiliki hanya dengan membuka klinik kesehatan. Selama kamu punya ijazah kedokteran, kamu boleh buka klinik. Beberapa orang bisa mengandalkan hafalan untuk mendapatkan ijazah, tapi saat bertemu pasien, tidak bisa apapun. Viola Liu juga mengatakan, kamu lihat kami belajar di Universitas Kedokteran selama 5 tahun, tetap harus pergi ke rumah sakit untuk magang setiap tahun. Biarpun lulus jurusan resmi, dan dibimbing senior, kami sekarang hanya menjadi perawat biasa di rumah sakit. Kamu pikirkan kamu sendiri, keluargamu bangkrut, putus sekolah di tengah jalan, dan sekarang belajar kedokteran dengan dokter yang tidak konsisten. Berapa tahun lagi kamu baru bisa mengobati pasien? Imelda Y langsung berdiri, penuh amarah. Kalian bilang siapa yang tidak konsisten? Melihat ini, Erika Chi dengan cepat menarik Viola Liu dan berkata sambil tersenyum. Imelda jangan impulsif, Viola Liu demi kebaikan kamu. Menurut aku sebaiknya kamu tidak bergelut di bidang ini. Menjadi dokter itu tidak sesederhana itu. Imelda Y memutar matanya, tidak perlu kalian urus. Erika Chi dan Viola Liu awalnya masih ingin mempermalukan Imelda Y beberapa kata, tapi melihat dia tidak berbicara lagi. Dengan tidak berdaya, mereka hanya bisa makan sendiri. Imelda Y sangat marah karena mereka berdua terlalu pandai berpura-pura. Hanya karena sudah lulus kuliah, lantas merasa memiliki rasa superioritas dari latar belakang akademis mereka. Apa hebatnya bisa kuliah? Kak Thomas bahkan tidak pernah sekolah menengah. Bukankah dia menjadi dokter kepala di konferensi tabib? Meskipun Imelda Y tidak lama belajar, dia telah belajar banyak. Ketika Noel Kong tidak ada di tempat, dia sudah mengobati pasien di ruang praktek sekarang. Tapi dia tidak ingin berdebat dengan orang seperti itu. Setelah keduanya selesai makan, waktu hampir habis, dan mereka siap untuk pergi ke stasiun TV. Secara kebetulan, Erika Chi dan Viola Liu juga berdiri, siap untuk keluar. Imelda, kemana kalian pergi? Meskipun Imelda Y tidak ingin berbicara dengan mereka, tidak perlu merusak hubungan. Pergi ke stasiun TV. Erika Chi terkejut, pergi ke stasiun TV. Apa yang kamu lakukan ke stasiun TV? Imelda, jangan-jangan kamu ingin pergi ke konferensi tabib? Imelda Y meliriknya. Kamu juga tahu tentang konferensi tabib? Erika Chi tertawa, tentu, kami adalah orang dalam, dan tidak ada perbedaan antara tabib dan pengobatan barat dalam masalah keperawatan. Kita punya 2 tiket. Apa kamu punya tiket? Viola Liu tersenyum. Kamu bercanda apa Erika Chi? Dia hanya magang di klinik medis, mana aku bisa mendapatkan tiket? Maaf Imelda,
Karni hanya punya 2 tiket. Aku rasa kamu hanya bisa melihat dari luar. Dr. Stranger, bab 661 tiket palsu. Imelda Y mengerutkan kening, mengabaikan mereka, dan berjalan langsung ke stasiun TV. Lagi pula, targetnya adalah stasiun TV, jadi mereka terus berjalan, dan mereka mengucapkan beberapa kata lagi di jalan. Imelda Y mengabaikan mereka, dan keduanya akhirnya merasa tidak berarti. Viola Liu, lihat yang di sebelah Imelda Y, apakah itu pacarnya? Keduanya berbisik. Melihat penampilan pacarnya, itu mungkin untuk orang miskin, dia bahkan tidak punya mobil. Kurasa begitu, dengan persyaratan Imelda Y, ditambah sikap sombongnya, pasti sangat sulit didekati. Ini adalah takdirnya. Keduanya bergosip saat mereka berjalan, dan segera mencapai pintu stasiun TV. Kali ini antrean panjang di pintu, karena ini siaran langsung, pemeriksaan keamanan sangat ketat, bahkan lebih ketat dari pemeriksaan keamanan pesawat, pada dasarnya tidak boleh membawa apapun. Ketika sampai di pintu, melihat Imelda Y dan Thomas Kin masih berkeliaran, Erika Chi berkata, "Imelda Y, jangan-jangan kamu beneran ingin masuk? Ini siaran langsung saluran CCTV, tidak ada calo tiket." Di matanya, Imelda Y tidak mungkin mendapatkan tiket, bagaimana bisa sebuah klinik medis kecil menerima undangan seperti itu? Yang bisa mendapatkan undangan pada dasarnya setingkat ketua pimpinan rumah sakit besar, mereka bisa mendapatkan tiket karena koneksi juga. Sebenarnya sulit untuk mendapatkan 2 tiket ini. Ruang konferensi tabib, bisa mendengarkan di lokasi langsung, jelas merupakan kesempatan belajar yang sangat baik, dan juga merupakan kesempatan untuk memoles diri. Setelah kembali ke unit, dapat mengatakan bahwa telah berpartisipasi dalam konferensi tabib, begitu mengatakannya, serasa kualitas diri meningkat. Imelda Y mengerutkan kening dan mengeluarkan tiketnya, aku punya tiket. Melihat bahwa Imelda Y adalah tiket hitam, keduanya tercengang. Mengapa tiket kami berbeda? Erika Chi mengeluarkan tiketnya dan melihat sekilas. Keduanya memiliki tiket merah dan Imelda Y yang hitam. Perbedaannya sangat jelas. Tiket mereka tentu saja berbeda, Thomas Kin mendapatkan tiket masuk staf, sedangkan Erika Chi dan mereka mendapatkan tiket masuk penonton. Erika Chi mengerutkan kening, Imelda Y, apakah kamu akan menggunakan tiket palsu untuk masuk? Suara Erika Chi terdengar nyaring, dan langsung menarik perhatian banyak orang. Semua orang melihat ke arah Imelda Y. Imelda Y mengerutkan kening, Erika Chi, jangan bicara omong kosong. Punya aku tiket asli. Erika Chi mendengus dingin, Imelda Y, kamu tidak kuliah, kamu tidak belajar hal lain di masyarakat, tetapi kamu belajar memalsukan. Kamu lihat apakah tiket kamu sama dengan tiket kami. Jika tiket kamu bukan palsu, lalu apa? Viola Liu mendengus. Orang-orang seperti kamu seharusnya tidak terlibat dalam tim staf medis Karni, Satpam. Satpam usir mereka. Keduanya berteriak dan menarik perhatian beberapa petugas keamanan. Keamanan CCTV sangat ketat. Apalagi hari ini siaran langsung, bahkan polisi bersenjata pun diberangkatkan. Beberapa petugas keamanan bergegas mendekat dan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Erika Chi menunjuk Imelda Y, kata. Dia menggunakan tiket palsu, tolong segera periksa dia. Penjaga keamanan itu mengerutkan kening dan berjalan ke Imelda Y. Nona, tolong tunjukkan tiket Anda. Wajah Imelda Y pucat, dan dia menyerahkan tiket. Petugas keamanan memeriksa, mengeluarkan peralatan dan memindainya, lalu terdengar bunyi bip. Nona, punya Anda adalah tiket masuk untuk staf, ambil jalan khusus ke sana. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.